Saya mewakili kelompok saya dari pendamping Pak Dadan. Kami tadi singkat saja ya karena maklumlah anak kecil-kecil. Anak TK. Anak TK semua. Kebetulan personilnya juga kurang satu, jadi cuma sebentar. Jadi secara umum tadi kelompok kami ada yang sudah bisa terlaksana. Ini sesi curhat ya Pak? Iya curhat. Curhat Mama Dede semua ini. Alhamdulillah tadi setelah mendengarkan teman-teman ketika realisasi dari visi misi hasil KKR 3, semua teman-teman kami itu sudah didistribusikan ke sekolah masing-masing Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok imut. Terima kasih Pak Agus. Kita berikan tepuk imut. Tepuk imut. Imut, imut. Imut, imut. Imut. Imut belah mana nih? Mewakili kelompoknya pendampingnya Bali. Dari cerita-cerita kami tadi, pada dasarnya kami itu mempunyai permasalahan yang hampir sama. Merasa sudah tua atau ini gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Umi. Kita beri tepuk ajib ya. Tepuk ajib. Ajib, ajib. Ajib, ajib. Ajib. Oke, Pak Ali ajib. Ya Bapak Ibu semuanya, itulah potret pengalaman yang kita rasakan 1 bulan ke belakang ketika kita mencoba mengaktualisasikan mimpi-mimpi kita di sekolah kita masing-masing. Memang bukan hal yang mudah ya, walaupun kita ada dalam satu atap yang sama, ada di sebuah lembaga yang sama, ada di sebuah institusi yang sama, harusnya kita pun punya semangat yang sama, spirit yang sama, motivasi yang sama, keinginan yang sama. Harusnya, karena kita pun di situ kalau yang sudah ASN digaji juga bersama, sumbernya juga bersama. Tapi itulah realita yang kita hadapi hari ini, dan kemudian pemerintah mencoba merekrut guru-guru penggerak. Dan ternyata yang lolos guru penggerak ternyata tidak kebanyakan bukan ASN malahan ya. Gitu. Nah ini jadi PR kita semuanya, bahwa kita hadir di sini, kita berada di tempat ini, itu bagian hal yang paling besar dan paling berat yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita selain harus membuat budaya positif di sekolah, tapi juga mampu menggerakkan teman-teman kita yang mungkin selama ini udah agak sulit untuk move on. Jadi sudah terlalu nyaman, lama berada di zona nyaman. Nah itu tantangan terbesar kita. Dan kita tidak bisa bekerja sendiri, capek nantinya. Sekolah itu adalah lembaga kolektif. Satu orang yang bagus, sisanya tidak bagus, sulit untuk menghadirkan pendidikan yang baik. Apalagi kalau kita sudah belajar konsep Ki Hajar Dewantara ya, bahwa pendidikan itu harus melibatkan orang tua, sekolah, kemudian masyarakat. Di sekolahnya saja kita punya tantangan yang luar biasa. Tapi itu jangan jadi alasan untuk kita pesimis. Karena apa yang kita lakukan hari ini, seberat apapun yang kita lakukan itu, apapun yang kita keluarkan, berapa banyak keringat yang kita keluarkan, itu tidak akan sia-sia. Itu tidak akan sia-sia. Pertama, kita sudah bertanggung jawab terhadap profesi kita. Kedua, kita sudah bertanggung jawab terhadap pilihan kita menjadi guru penggerak. Kalau sekarang kemudian kita udah deh saya lelah, tidak akan melanjutkan, berarti teman-teman ini sudah menghilangkan kesempatan satu orang yang mungkin lebih baik daripada kita untuk ada di tempat ini. Nah itu juga harus diingat semuanya. Jadi karena kita sudah ada di sini, kondisi kita di lapangan seperti itu, dan kita dihadirkan di tempat ini, tujuannya justru untuk mencoba memberikan warna baru pada kondisi yang selama ini sudah ada di sekolah kita masing-masing. Yang tadi yang curhatan Bapak Ibu semuanya itu adalah masalah yang ada di mana-mana. Saya juga sama guru SD, kayaknya sama juga pengalamannya. Kalau berhadapan dengan yang namanya IT ya, itu udah minder duluan teman-teman kita. Alasan tua itu dikedepankan, udah tua, nggak bisa gitu. Nah, sebentar lagi pensiun. Padahal kalau ditanya, ya udah Bu, jangan terima gajinya, nggak mau kan? Nah, teman-teman, jadi ini tantangan kita semuanya, ini PR kita semuanya. Kita jangan menjadi minder, jangan menjadi tidak bersemangat hanya gara-gara menghadapi teman-teman seperti itu. Mungkin ada hal yang harus kita lakukan. Contohnya, bagaimana kita tagihan guru penggerak itu harus membuat komunitas praktisi pendidikan. Bagaimana kita melibatkan semua orang untuk merasa jadi bagian program ini.
Kalau tidak dilibatkan mereka semua, nanti ketika kita menghadapi masalah, mereka bilang itu kan masalah itu, bukan masalah saya. Karena dia tidak merasa jadi bagian dari program ini. Nah, makanya bagian tugas kita semua di sekolah itu harus membentuk komunitas praktisi pendidikan agar semua orang tuh merasa bahwa sekolah ini tanggung jawab kita. Mungkin mereka juga sama memiliki perasaan seperti itu, tapi mungkin masih harus diberikan kesadaran yang lebih tinggi. Saya sering bilang ke teman-teman, guru itu sudah pintar sebetulnya. Hari ini kalau materi-materi pendidikan itu gampang kita dapatkan. Buka Google juga banyak, buka YouTube juga banyak. Yang hari ini harus kita pantik dari teman-teman kita di sekolah adalah bagaimana menumbuhkan kembali rasa sadar di hati mereka bahwa ini tugas saya. Saya udah di sini, saya sudah memiliki posisi ini. Kalau saya tidak melakukannya, maka saya itu berdosa. Itu aja dulu. Karena orang kalau sudah ingat dosa, dia punya rasa tanggung jawab, mudah digerakkan. Karena kalau dibilang kenapa guru-guru sekarang kok susah bergeraknya, karena mungkin pengetahuannya yang kurang. Enggak, menurut saya. Karena mereka mungkin jauh lebih banyak daripada kita yang ada di sini tiap hari. Tapi mungkin ini hatinya. Katakan kata Pak Kasiman, dari sini ke atas harusnya isi hati, isi pikiran. Nah, mungkin di lapangan juga masih banyak, karena sudah terlalu lama berada dalam suatu kondisi yang ya menggenang di tempat. Kan air kalau menggenang kebanyakan pasti dialami oleh kuman, penyakit. Nah, itu udah lama menggenang gitu. Terus kita alirkan itu semua supaya muncul energi baru, bahwa ya minimal kita ingat aja bahwa saya sudah memilih profesi guru, maka saya akan sering berulang-ulang mengatakan bahwa ini profesi yang sudah kita pilih. Yang main-main profesi guru. Karena bermain-main dengan profesi guru berarti kita bermain-main dengan peradaban, bermain-main dengan sekian banyak nasib anak-anak kita di masa depan. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa yang sudah Bapak Ibu curhatkan tadi, mudah-mudahan setelah dicurhatkan sedikit ada plong lah gitunya. Kalaupun yang belum maksimal, kita bersama-sama memaksimalkannya. Yang belum memulai, kita coba memulainya. Optimis, yakin. Dari keyakinan itu akan muncul energi. Dan satu hal mungkin yang akan saya bagi, bahwa ketika kita ini berada di kita ini sedang mengemban tugas yang objeknya itu hati, bukan benda. Kita kan bukan sedang buat meja kan, bukan sedang membuat kursi. Kita sedang membuat hati sebetulnya, mengkonstruksi hati, termasuk dari teman-teman kita. Maka kuncinya satu yang sering saya rasakan, kuncinya satu sebetulnya untuk menggerakkan hati itu loh, bagaimana kita melakukan apa yang kita lakukan menggunakan hati juga. Jadi kalau kita mau mempraktekkan nih tentang misi-misi yang berdampak kepada guru, di hatinya masih ada kesel, kapaksa hanya karena tugas, dongkol, ngumet, apalagi udah kepikiran LMS-nya tiap hari banyak. Buang dulu itu semuanya. Kita bismillah, niat ini bagian dari ibadah kita karena kita sebagai guru, dan hari ini kita menerima amanah kita sebagai guru penggerak. Nah, bismillah, niatkannya yang lulus, bersihkan pikirnya. Kita nggak usah berpikir berapa orang yang akan ikut dengan kita. Lakukan saja sebaik mungkin, lakukan saja seikhlas mungkin. Insya Allah pertama, mual dongkol, mual kesel, hasilnya urusan Allah yang menggerakkan. Itu mungkin dari saya untuk penutup di sesi ini. Terima kasih atas curhatan-curhatan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pulang dari sini ke sekolah masing-masing sudah tidak membawa beban-beban di hati yang akan menambah Bapak Ibu semakin berat melangkah, bukan semakin ringan melangkah. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan sesi coaching ya, dengan Pak Ali. Demikian dari saya, mohon maaf banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Saya ingin bertanya, adakah yang Bapak Ibu dapatkan hari ini untuk dibawa pulang ke rumah? Banyak. Alhamdulillah. Ada yang mau bercerita apa yang didapatkannya, mungkin 1 menit atau 2 menit? Saya minta sebut saja. Terima kasih Pak Redan. Pelajaran yang paling berharga bagi saya di tempat ini adalah menemukan orang-orang hebat, menemukan kelompok yang luar biasa. Karena pasti di setiap loka karya kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Dan alhamdulillah hari ini
saya rasakan aura seperti itu, dimana materi kemudian berbagi, saling memberi, saling menerima, saling menitipkan mimpi-mimpi kita. Sekali lagi, Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah dipilih. Mungkin syariatnya dipilih oleh manusia, oleh para penguji yang ada di kementerian sana. Tapi pada hakikatnya kita hadir di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk satu misi besar terhadap pendidikan kita. Dan pengkhianatan kita pada program ini bukan hanya mengkhianati mereka yang sudah mempercayai kita di kementerian, tapi mengkhianati pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin kita tidak akan pernah bisa mempertanggungjawabkannya. Bapak Ibu semuanya, hingga bulan kelima ini mungkin kita mulai merasakan ada rasa lelah, mungkin mulai terasa tenaga kita semakin terkuras, mungkin kita semakin merasa banyak waktu kita yang harus kita korbankan. Itu wajar karena kita manusia, sangat wajar. Kita boleh berkeluh kesah, kita boleh merasa lelah. Tapi satu hal yang tidak boleh ada dalam hidup kita, kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pilih. Karena apa? Karena larinya kita yang tanggung jawab hari ini, itu akan menjadi penyesalan yang panjang hingga ke akhirat nanti. Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu hadir di tempat ini sama dengan kami para pendamping di tempat ini, membawa mimpi yang sama. Mimpi tentang bagaimana kita bisa melahirkan generasi terbaik dari tangan-tangan kita, dari kaki-kaki kita, dari lidah-lidah kita, dari mata-mata kita. Karena setiap pendidikan guru adalah pelajaran, setiap ucapan guru adalah pelajaran, setiap gerakan tangan guru adalah pelajaran, setiap langkah kaki guru adalah pelajaran. Dan kesalahan seorang guru akan menjadi kesalahan dalam sebuah peradaban. Kita tidak akan pernah sanggup untuk mempertanggungjawabkannya. Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan serta sahabat-sahabatku semuanya, yang hari-hari ini kita sedang bersama-sama berdiri di sini, duduk di sini, ngobrol di tempat ini. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa kehadiran kita ke tempat ini bukan kehadiran yang gratis. Ada keringat para penjual dagangan yang setiap hari pergi pagi pulang malam menitipkan uang pajak pada uang yang kita pakai untuk kita gunakan setiap hari ini. Berapa bulan ke belakang, bahkan mungkin beberapa bulan ke depan. Jangan pernah mengukur apa yang kita lakukan dengan pekerjaan yang oleh teman-teman kita lakukan. Oh saya lelah, teman-teman santai saja. Buat apa saya harus capek? Siapapun yang sudah memilih profesi guru ini, siapapun yang sudah memilih profesi guru ini, maka ia harus bertanggung jawab. Kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di sekolah-sekolah kita, semuanya memiliki tugas yang sama. Jika hari ini kita merasa sendirian di sekolah-sekolah kita, maka beruntunglah kita, karena hari ini mungkin kita lah yang baru disentuh hatinya oleh Allah dan digerakkan untuk menyadari bahwa ada tanggung jawab yang sudah ditinggalkan oleh banyak orang yang hari ini harus kita kembali. Teman-teman semuanya, jangan sekali-kali mengukur pekerjaan kita dengan pekerjaan saudara-saudara kita, mereka yang sudah lupa, mereka yang mungkin sedang terlena, mereka yang mungkin belum bangun move on dari kebiasaan-kebiasaan lama. Jangan jadi ukuran kehidupan kita, karena apa yang sudah kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah sia-sia. Anak-anak kita akan mengenangnya, teman-teman kita pun akan mengenangnya, dan Allah tidak akan pernah salah memberikan ganjaran dan pahala kepada setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita. PNS-kah kita, non-PNS-kah kita, tidak ada bedanya. Di hadapan Allah sama saja. Yang akan dipilih bertanggung jawab adalah apa yang dilakukannya dan apa tanggung jawabnya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan serta sahabat-sahabatku sekalian, Oke,
Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah pada Lokakarya keempat ini kita dikunjungi oleh Kepala Sekolah Guru Penggerak Bapak Dr. Kasiman. Salam untuk semua teman-teman guru penggerak yang ada di Cirebon maupun di Indonesia. Tetap semangat dan tetap jangan pernah merasa lelah untuk berada di jalan ini. Terima kasih Pak. Guru penggerak. Merdeka belajar, Indonesia maju. Dirigennya nggak kompak.